Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan skill laboratorium tentang pemeriksaan gula darah sewaktu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Veronica, bisa dipanggil dengan Ibu Novi. Selanjutnya silahkan perkenalkan satu-satu. Perkenalkan, nama saya Novelia Imalai Prastias, biasa dipanggil Nobel. Perkenalkan, nama saya Sriwidiana, biasa dipanggil Diana. Perkenalkan, nama saya Anita Nikmal Maula, biasa dipanggil Anita. Perkenalkan, nama saya Anggita Novia Wahyu Saputri, biasa dipanggil Anggita. Perkenalkan, nama saya Imam Bahtiar, biasa dipanggil Imam. Baik, di dalam skill laboratorium ini nanti dibagi menjadi 7 langkah. Yang langkah pertama yaitu self study. Nanti silahkan adik-adik semua mengidentifikasi kata-kata sulit atau sesuatu yang belum dipahami di dalam tool keterampilan yang sudah saya bagikan. Yang kedua adalah nanti demonstrasi. Nanti saya akan mencoba mendemonstrasikan skill laboratorium pada pagi hari ini, dan nanti adik-adik semua menyaksikan atau memperhatikan. Dan yang ketiga adalah exercise. Nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti saya beri waktu 10 menit. Nanti adik-adik semua mempraktekkan satu-satu. Step keempat adalah diskusi. Nanti kita akan berdiskusi bersama tentang skill laboratorium yang sudah kita pelajari tadi. Step kelima adalah simulasi. Nanti kita akan berperan menjadi, yang pertama adalah tenaga kesehatan, yang kedua adalah pasien, yang lain nanti akan berperan menjadi observer. Step berikutnya adalah step 6. Step 6 nanti evaluasi, dan step 7 adalah belajar mandiri. Baik, marilah kita mulai dengan step pertama yaitu self study. Silahkan identifikasi apakah ada kata-kata yang tidak bisa dipahami, silahkan ditanyakan di dalam tool keterampilan tersebut. Bu, saya mau tanya Bu, untuk glukometer itu apa ya Bu? Bu, izin bertanya, untuk Lancet itu apa ya Bu? Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, apakah itu glukometer? Glukometer itu adalah alat untuk mengukur kadar glukosa darah yang akan kita ambil. Yang kedua adalah lancet. Lancet adalah jarum yang dipergunakan untuk pengambilan darah pada GDS. Baik, selanjutnya adalah step kedua, demonstrasi. Dalam step kedua ini dibagi menjadi 3, yaitu fase orientasi, yang kedua adalah fase kerja, dan yang ketiga adalah fase terminasi. Selanjutnya ke fase orientasi. Silahkan, siapa yang bersedia menjadi probandus? Selamat pagi Pak Adi, perkenalkan nama saya Suster Novi, saya yang berdinas pada pagi hari ini. Sebelumnya bisakah Bapak sebutkan nama dan tanggal lahir? Baik, sudah sesuai ya Pak. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk mengukur kadar glukosa Bapak. Nanti prosedurnya, nanti saya akan mengambil sampel darah pada jari Bapak, sehingga nanti saya masukkan ke dalam alat glukometer untuk mengetahui kadar glukosa Bapak. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau seperti itu saya izin untuk cuci tangan dan untuk menutup tirai ya Pak ya. Fase kerja, mendekatkan alat di samping pasien. Pak, posisi kepalanya saya tinggikan sedikit ya. Mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Posisi seperti ini apakah Bapak sudah nyaman? Oh, baik. Menggunakan sarung tangan. Memastikan alat bisa digunakan. Memasang stik GDS pada alat glukometer, menghidupkan alat glukometer yang sudah terpasang stik GDS, menusukkan lancet di jari tangan pasien. Permisi ya Pak ya. Maaf ya Pak, rada sakit sedikit ya. Saya tusuk ya Pak. Meletakkan stik GDS di jari tangan pasien.
Menutup bekas tusukan lancet menggunakan kapas alkohol. Baik, kadar gula Bapak 116. Membuang bekas 3DS di bengkok. Melepas sarung tangan. Bapak, posisinya mau saya turunkan lagi? Oh, baik. Saya turunkan lagi ya, Pak. Bapak, pemeriksaan gula darahnya sudah selesai dilaksanakan. Apakah ada keluhan setelah dilakukan pemeriksaan gula darah tadi, Bapak? Tidak ada ya, Pak ya. Baik, apabila Bapak ada keluhan lain, silahkan pencet bel yang ada di sebelah Bapak ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak ya. Selanjutnya dokumentasi. Yang didokumentasi adalah tanggal, jam dilakukan GDS, hasil GDS, respon dari pasien. Jangan lupa diberikan tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya step yang ketiga, silahkan saya bagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok silahkan mempraktekkan apa yang sudah saya demonstrasikan tadi. Silahkan. Baik, selanjutnya ke step keempat, kita akan berdiskusi. Setelah tadi adik-adik mempraktekkan, silahkan apabila ada pertanyaan. Saya Bu izin bertanya, berapakah kadar gula darah yang normal ya Bu? Saya Bu mau bertanya, apakah jarum yang digunakan untuk pengecekan GDS pasien gemuk dan pasien kurus itu sama atau tidak ya? Baik, untuk pertanyaan pertama, kadar gula darah normal. Apabila pasien tersebut sebelum makan, normalnya adalah antara 70 sampai dengan 130. Apabila pasien tersebut sudah makan, kadar gula darah normalnya adalah di bawah 180. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah lancet yang digunakan itu antara orang yang berbadan gemuk dan berbadan kurus apakah sama? Ini bisa dilihat dari lancet ini yang akan dipergunakan. Di sini itu terdapat angka yang menunjukkan kedalaman dari jarum yang akan kita pakai untuk menusuk pasien. Baik, selanjutnya kita pada step kelima. Pada step kelima adalah simulasi. Nanti saya bagi menjadi 2 kelompok. Silahkan pada kelompok pertama ada salah satu yang menjadi tenaga kesehatan atau perawat, yang kedua bisa menjadi pasien, dan yang lainnya bisa menjadi observer. Baik, selanjutnya adalah step 6 yaitu evaluasi. Setelah saya tadi melihat dari demonstrasi dari adik-adik semuanya sudah melakukan dengan baik. Untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam pengukuran gula darah sewaktu, silahkan adik-adik semua untuk belajar mandiri. Untuk selanjutnya adalah step ke-7, belajar mandiri. Mahasiswa silahkan untuk belajar mandiri tanpa didampingi oleh pembimbing klinik.